Silakan duduk, saudara. Shalom. Bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Gembala memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, saya merenungkan dan sudah beberapa lama untuk apa yang mau disampaikan. Lalu kata ini muncul pada waktu seorang hamba Tuhan, dia menyantangkan akan hal ini dan saya pikir ini bagus. Temanya yang saya pilih adalah Heart for the Lost. Sikap hati kita untuk orang-orang yang terhilang. Saya pikir sih makin banyak ini. Makin banyak yang terhilang, begitu loh saudara. Dan saja orang daripada kita sendiri di dalam gereja atau orang Kristen, bahkan juga yang di sana yang itu memang mereka belum ketemu Tuhan. Tapi banyak sekali ada orang-orang yang sudah ketemu Tuhan, tapi juga lost. Berapa kesaksian media menyampaikan bahwa ada hamba Tuhan yang besar, yang hebat-hebat bisa jatuh. Dan pada waktu mereka jatuh ternyata sudah lama mereka kenang di hal itu. Ada cuma dua yang gede, satu wanita, kedua duit, uang. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan kepada mereka. Saudara, dan juga tidak terputus kemungkinan bahwa kita bisa juga jatuh. Tapi ini sesuatu yang Tuhan beri buat kita renungkan hari ini. Diambil dari Lukas pasal ke-15. Mari kita buka Lukas pasal ke-15. Lukas pasal ke-15 dimulai dengan 2 ayat saya baca ini, kemudian baru tema khotbahnya muncul. Perumpamaan tentang domba yang hilang. 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Baru setelah itu, baru Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kisah-kisah 4 orang yang terhilang sebenarnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dia memberikan akan hal ini, yang terkenal sih domba yang hilang ya saudara. Tapi ada 4 hal ya, ada 4 kisah itu. Karena dia melihat ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa, okelah orang-orang berdosa, tidak mempunyai sesuatu standar atau yang diinginkan Tuhan. Tetapi ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan mereka tergerak untuk mau ngomong sama Tuhan, protes sama Tuhan, halus sih. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini kemudian menjadi sesuatu, lalu Tuhan memberikan kepada kita semua perumpamaan. Katakan perumpamaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dari mula bisa tolong mundur. Heart for the Lost. Nah, saya dapatkan hal ini seiring dengan Pak Niko memberikan kepada kita supaya dalam 10 tahun ke depan ada satu gelombang terjadi, semua orang Kristen, anak-anak Tuhan di gereja Tuhan itu boleh membawa sesuatu berita dan membawa satu gerakan dalam 10 tahun ke depan untuk pada setiap orang boleh mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan itu hanya bisa apabila kita bergantung kepada Tuhan. Karena yang membuat orang itu kenal sama Tuhan, terima Tuhan, mengerti Tuhan, itu Roh Kudus saja. Dan juga suara kita yang dipakai Roh Kudus untuk menyampaikannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama untuk bergerak. Saya agak sedikit merinding waktu dia bilang begini sama Pak Niko, bilang bahwa jangan mati dulu kita, mari dulu kita sungguh-sungguh selama 10 tahun ini kita kerja sungguh-sungguh beritakan Injil, kabar sukacita. Nah ini rentetan ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui gembala, yaitu untuk supaya setiap orang harus menjadi murid Tuhan.
Katakan murid, saudara. Saya berdoa semua kita mau menjadi murid. Sikap seorang murid adalah dia tidak kurang tahu apa-apa, tidak atau kurang tahu apa-apa, belum final. Tapi dia mau datang ke kelas itu, ke tempat itu, ke orang itu, ke mentornya atau pak gembalanya atau pak gurunya, pengajar. Lalu dia mau tundukkan kepala. Sikapnya dia bagus sekali. Dan dia bilang begini, aku gak ngerti, tolong ajar aku. Tolong bagaimana sampai aku bisa melewati akan masalah problem ini. Tolong ajarin aku. Dan itu sebabnya orang yang memberikan akan hal itu hanya bisa berhasil apabila waktu dia bicara sesuatu itu ada kuasa keluar. Di samping itu orang ini juga memperlihatkan bahwa dia bukan asal sekedar ngomong. Heart for the lost, itu dimulai dibentuk dari hidup kita. Dalam saat teduh kita, bersama dengan Tuhan, minta Roh Kudus pimpin kita. Dan itu hanya didapat daripada hubungan yang intim dengan Tuhan. Everyone, artinya setiap orang mempunyai satu kesempatan dalam 10 tahun ke depan, itu untuk mendengar dan menerima Yesus bahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sama-sama untuk, ayo sama-sama kita melakukannya. Next. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini tuh Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan ini dengan ada 3 hal. Dan saya mau coba memberikan kepada saudara untuk melihat sikap hati itu, tangkap sikap hati itu yang Tuhan berikan kepada kita melalui kisah ini, untuk supaya kita semua boleh bisa menangkap dan mempunyainya. Yang Lukas pasal ke-15 ini kalau kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama kita akan melihat domba yang hilang. Domba yang hilang ini pergi sendiri keluar dan kemudian dia menjauhkan diri daripada keluarga atau komunitas. Saudara perlu mengerti bahwa binatang atau domba ini, ditambah satu lagi, menurut saya rasa itu unta, itu mereka itu adalah binatang-binatang yang suka hidup di dalam berkomunitas, kumpul sama-sama, domba ataupun unta. Mereka, tapi bisa saja beberapa di antara mereka yang minggir berjalan, lalu mencari sendiri. Mereka mencaut. Jadi ada 100 domba, satu mau jalan sendiri. Lalu tiba-tiba itu waktu dia bergerak keluar sini, mungkin sudah suka dilihat sama pak gembalanya dia. Lalu dia mengikutinya, lalu dia menyusul. Maka domba yang hilang ini adalah bicara mengenai orang-orang yang mau menjauhkan diri daripada keluarga, komunitas, lingkungan dia. Lalu tiba terasa aneh, lalu dia pergi jauh. Nah, untung ada orang yang punya hati. Dan ini dikatakan gembala yang baik. Dan dia mengikutinya. Dia mengikuti. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa waktu dia pergi tentang anak yang hilang ini, maka dikatakan bahwa dia tinggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Dia cari sungguh-sungguh sampai ia menemukannya. Setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu, 1 di antara 100. Ada ya yang punya seperti itu. Tapi saya rasa sekarang makin sedikit kurang orang yang seperti itu, punya hati seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya senang sekali melihat ini karena ini perlu diberitakan. Ini sebenarnya kisah yang sejak sekolah minggu kita mendengarnya. Udah biasa banget. Tapi mari kita tarik, ternyata itu jadi penting pada akhir-akhir zaman ini. Karena banyak orang yang tidak punya sifat, sikap yang mau memperhatikan kepada yang hilang. Bahkan mereka mengenyahkan, persis seperti ayat yang pertama kedua dari pasal 15 ini, membuat Tuhan Yesus akhirnya dia cerita mengenai hal itu. Dia kisahkan
akan hal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dia pindah ya? Dia merasa gerah mungkin terlalu dituntut, kau harus. Kalau kisah ini ditujukan kepada orang-orang yang dewasa kayaknya kurang pas. Lebih tepat ini pada anak-anak muda, orang-orang muda. Dan itu yang Tuhan sedang juju untuk dimenangkan, untuk supaya kemudian mereka melakukan kembali hal yang sama setelah mereka menerimanya kepada dunia ini. Dan dunia semakin banyak datang kepada Tuhan Yesus. Pak Gembala ini dia senang, dia pergi cari. Dia mungkin teriak, dua tempat-tempat yang sepi, lalu ada gerakan di sana, dia datang, benar sih dombanya. Dia suka cita sekali, dia peluk dombanya, kemudian dia taruh di bahunya. Kenapa bahu? Seakan-akan dia bilang, lu jangan jauh-jauh, gue sayang sama lu jangan pergi-pergi. Dia taruh di bahu. Ilustrasi yang seperti itu saya suka. Masih ada nggak ya orang-orang yang seperti ini? Kalau jalan suami istri aja jarang. Suami istri di rumah aja jarang, mungkin pelukan taruh di dada. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, yuk lakukan akan hal ini. Nggak apa-apa lo nangis deh. Lo masalah apa? Lo nangis. Ya di sini nggak apa-apa. Mau curhat, boleh silakan di sini. Aku punya tempat dan aku menerima kau. Curhat, oke. Saya berdoa makin banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di sini yang mau kasih pundaknya untuk orang ini ngadu. Dia punya apa sih? Dan ini sesuatu yang menurut saya sih, kenapa pundaknya kuat pasti. Pakai semprot dikit kali minyak wangi supaya nggak bau ketek. Dan orang senang. Nah, dia melihat ngamuk, dia bisa nangis. Oh. Tapi nggak apa-apa. Lo pengen aja, enggak kok, gue sengaja datang untuk ketemu kamu. Aku sengaja datang untuk cari kamu. What's your problem? Masalah istri, keuangan, keluarga, atau apa? Tapi kenapa kau sampai nyerah, sampai lari? Nah ini gua, lu datang. Saya percaya bahwa domba atau gembala yang seperti itu pasti dombanya sudah pernah ngerti, kenal dia. Mungkin ada senyumannya aja membuat orang luruh hati. Ini tulus dia senyumannya. So sekali-sekali persiapan kita di rumah ngaca. Kalau you senyum oke enggak? Iya enggak? Kadang-kadang kita lupa loh senyuman kita. Itu juga bikin orang jadi takut. Kedua, omong. Apakah waktu kita ngomong anak kita, cucu kita, mungkin bahkan istri kita marah? Di sini nggak ada. Di sini mau bagus semua. Di luar sana loh banyak itu. Banyak. Di sini nggak ada. Di sini bagus-bagus semua. Tapi mari kita perhatikan akan hal itu. Kenapa ada orang ini dia pisah ya? Pasti ini orang bagus. Pasti dia bagus. Tapi kenapa pemimpinnya bagus begitu, tapi dia pisahkan diri? Mereka menjauhkan diri dari keluarga, komunitas. Karena keluarga dan komunitas itu tidak bisa memberi apa yang sederhana aja, apa yang dia butuhkan, yaitu pundak. Jangan sampai keluarga kita atau anak-anak kita atau gereja anggota kita cari pundak yang beda. Pundak yang beda. Saya berdoa itu orang kita disiapkan punya hati untuk bisa melihat akan hal itu. Meskipun masih banyak juga sih. Kenapa sih banyak jemaat pindah gereja? Kenapa sih anak-anak muda banyak lebih suka di sana? Tidak apa-apalah selama masih Tuhan Yesus dia sembah. Menurutku sih oke-oke aja. Tapi kenapa sampai hal gitu?
Pak gembalanya tuh begini juga tuh, mangkel. Di sini sih enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu orang penting, bernilai sekali. Mari kita kejar akan hal itu. Dan kita belajar untuk menciptakan komunitas yang bagus. Saya punya 2 orang anak, 3 orang cucu. Kemarin ini ada ulang tahun pernikahan dengan istri, hampir 50, belum sampai 50. Kurang. Lalu cucu bilang begini, kirim WA, selamat ya opa, selamat ya oma. Ini mau curhat dikit. Kita doain supaya opa dan oma jangan suka berantem. saya bilang, memang gaya kita begitu. Istri saya orang Batak jadi biasalah. Halahita tuh suka begitu, kalau ngomong kan kenceng. Ampun sebenarnya juga gitu kenceng, cuman enggak lah, aku coba tahan-tahan. So, aku suka ngaca. Jadi seperti Kristus kau. Tapi kadang-kadang kita memperlihatkan yang tidak pas mungkin. Tapi begitu keluar aslinya, pusing dia bilang. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Next, kita lihat yang berikut. Yang kedua, Tuhan Yesus menceritakan tentang koin yang hilang. Saya kasih istilah koin, dirham itu koin yang hilang. Dan koin yang hilang ini benda yang berharga sebenarnya. Mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak bisa sendiri lagi. Dan kisah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, tapi sekarang merasa tidak berharga lagi. Mungkin dia kurang mendapatkan pengertian, pengajaran, ataupun contoh teladan yang lain membuat dia lagi hopeless, gitu. Dikatakan bahwa perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini enggak jauh-jauh, ini di dalam rumah sendiri. Ada 1 hilang. Kenapa? Dan menurut saya ini paling berharga sudah. Karena dirham ini satu nilai, dikatakan satu nilai untuk satu orang kerja sehari punya harga. Jadi berharga lah. Kalau 1 hilang, wah pusing. Pada waktu itu zaman dulu di daerah sana, maka para wanita-wanita itu sering memperkenalkan dirinya dengan dirham-dirham ini, koin-koin ini. Saya pakai koin aja, dibolongin di tengahnya, diikat, lalu mereka ikat di tudungnya mereka. Lalu makin banyak tudung, itu makin hebat dia. Maafkan saya, makin banyak koin, itu makin kaya dia sebenarnya. Dan orang ini, wanita ini cuman punya 10. Sedangkan biasanya kalau di sana tuh para suka pamer gitu. Jadi gelondongannya banyak, ininya banyak. Wah, ratusan bisa 100 bisa. Kali ini 10. Tapi dia sangat perhatikan waktu 1 hilang, wah dia udah pusing 7 keliling. Saya suka pada waktu dia mencarinya nomor 1, itu dia ambil pelita. Kenapa pelita? Rupanya rumah, kalau pada waktu itu di sana daerah sana, rumahnya tuh gak gede-gede. Itu atas kiri kanan muka bawah, kayaknya itu dari tanah liat dikeringin. Lumpur dikeringin.
Dan sumber cahaya itu dari pintu masuk. Dan cuma satu. Dan rumahnya tuh kecil. Orang sederhana banget. Nah, saya rasa dalam imajinasi saya melihat bahwa ini orang miskin. Tapi sebenarnya dia punya, nggak miskin-miskin, dia masih ada punya kerjaan. Dia masih ada 10 hal, jadi bisa 10 hari dia bisa hidup. Tapi satu hari hilang, satu koin hilang, dia pusing 7 keliling. Yang nomor 1 dia pergi ambil itu pelita, saudara. Saudara katakan pelita. Pakai pelita. Pelita itu untuk menerangi. You lagi pusing, sesuatu yang berharga hilang. Anda butuh pelita. Tapi Anda perlu ambil pelita itu. On the other hand, Anda perlu jadi pelita bagi banyak orang. Jadi mereka bisa datang cari saudara, ketok, nanya. Berbahagialah Anda kalau ada orang mau pakai Anda. Jadi pelita. Pelita itu bernyala, diangkat tegak di situ. Lalu kemudian dia mulai mencarinya. Yang kedua dia ambil sapu, lalu dia sapu-sapu. Saya rasa itu koinnya begitu jatuh karena mungkin berdebu. Tadi saya coba share sedikit mengenai kayaknya itu banyak pecah-pecah. Jadi akhirnya beradu. Waktu saya masih kecil di Ambon, saya pernah punya rumah, kami tinggal di rumah yang enggak ada tegelnya, enggak ada. Jadi itu tanah. Jadi kerjaan kami kalau siang atau sore semburin air, kemudian ambil sapu, lalu supaya keras dia. Jadi debunya tuh kurang. Tapi di sini dia ambil sapu, pelita dan sapu, kayaknya ini banyak debunya, banyak tanah-tanahnya gitu. Itu yang membuat dirham koinnya itu nggak bisa kelihatan. Lalu dia sapu. Dan ini satu rumah, cuma satu ruangan aja kali. Lalu diambil, ditaruh pelitanya agak sedikit terang, lalu dia mulai sapu. Disapu-sapu sambil melihat jangan-jangan itu di mana, di sudut atau di mana. Dia teliti lihat mana salahnya, jatuhnya di mana. Dalam saat teduh kita, kadang-kadang kita pakai model begitu. Lalu kemudian dia dapat, diambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini memberikan satu gambaran kepada kita supaya kita memperhatikan akan hal-hal yang seperti ini. Berharga. Lalu ada satu hal yang unik saya tidak bahas di sini karena ini agak sedikit panjang mengenai dirham koin ini, yaitu orang yang pergi mencari itu seorang wanita. Kalau yang pertama itu seorang gembala pasti laki itu hilang. Tapi dirham ini aneh. Ini seorang wanita yang dia pergi dia cari. Hebat juga nih. Siapa dia? Gereja mungkin. Alkitab menggambarkan bahwa kita semua ini adalah mempelai Kristus. Bisa saja jadi kita mempunyai sesuatu yang perlu untuk banyak koin yang hilang. Itu berharga loh. Yes, nilai sekali itu. Anda itu adalah koin yang Tuhan buat. Tuhan banggakan. Sampai hilang. Perhatikan hidupmu. Lalu dekat dengan Tuhan. Oke, so next. Bisa berikut. Mereka merasa sanggup untuk berdiri sendiri ya. Bernilai soalnya. Dan memang koin ini bikin orang banyak. Duit ini bikin orang jadi jatuh banyak. Akhir zaman ini. Di sini nggak ada, di luar sana. Sini mah bagus semua. Antusias dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Coba lihat kiri dan kanan. Itu orang sungguh-sungguh. Tetaplah sungguh-sungguh. Dalam hatimu bilang sama dia, tetaplah kau sungguh-sungguh. Tetaplah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Oke. Nah,
Perumpamaan yang berikutnya adalah tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nomor 1, itu adalah yang bungsu yang hilang. Ini satu keluarga. Papanya masih ada, papanya sayang sama mereka, si bungsu dan si sulung kakaknya. Lalu yang pertama sekali, ini satu reaksi daripada si bungsu ini. Saya nggak tahu kenapa si bungsu ini. Mungkin karena terlalu dimanja atau merasa ada sesuatu hal yang dia punya karena dimanja itu. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Agak unik dia dengan budaya kita di sini, di mana kalau papa sudah uzur, udah tua, sebelum meninggal mungkin baru, lalu dia mulai bagiin. Tapi sangat jarang anak minta sama orang tuanya. Kalau di Indonesia kayaknya jarang ya, kayaknya enggak. Tapi kalau di daerah sana itu biasa katanya, biasa itu. Itu sebabnya di sini dikatakan waktu bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku, dia langsung dibagi." Hebat juga sih, langsung dibagi. Bapaknya hebat, baik mungkin, lalu dibagi. Nah, anaknya ini kacau, dia pergi, dia bawa, lalu dia jual semuanya di negeri orang, lalu dia foya-foya kacau bilau dia. Lalu akhirnya dia jatuh miskin, dia nggak punya duit, bahkan untuk mau beli makanan juga dia nggak punya. Akhirnya dia kerja yang paling minim sekalipun penghasilannya, dia terima aja penjaga babi. Saya lihat Tuhan tuh memberikan satu gambaran yang realitanya banget. Adakah di antara saudara yang kau pernah jatuh, lalu sampai waduh, menilai gak begis. Kok di rumah gua begini, gua. Lalu nyesel. Untung masih merasa ada penyesalan. Masih normal nih orang. Lalu dia pada waktu dia mau makan, makannya juga makanan sisa-sisa makanan babi pula. Ada pegawai di situ melihatnya, lalu melarang dia, nggak boleh. Dia tiba-tiba tersentak. Keadaannya dia makin kacau sekali. Lalu dia bilang satu komitmen, aku akan pulang kepada Bapa. Aku akan kembali. Dan aku akan berkata kepada Bapa, jangan jadi aku anak. Aku pegawai Bapa juga nggak apa-apa kok. Yang bagusnya kisah ini cepat, langsung anak itu bekerja. Setelah demikian menyadari akan keadaannya, dia langsung pergi pulang. Nah, ini indah, heart for the lost. Papa ini saya rasa kalau lihat dari kisah nih, ini papa setelah anaknya pergi, dia bukannya seneng. Dia pasti ada doa. Dia pasti menyuruh kakaknya, lo pergi cari itu, dia pergi jalan sini mungkin. Coba lo pergi cari, kemana ada adikmu, kemana anak kita ini? Jadi rasanya sih dia tahu, tapi dia nggak langsung selesai. Dia ingin ada satu bentuk pertobatan. Anaknya itu datang, dari jauh papanya sudah lihat dia. Lalu bapaknya lari. Saya nggak tahu, adakah di situ seperti ini? Di kita, dia lari, dia peluk, dia ciumin lagi, padahal udah bau babi itu. Kita ada bau sedikit ketek, sedikit nggak mandi, sedikit aja udah. Ya normal. Lalu anaknya ngomong, si bungsu ini, "Pak, aku nggak bakal jadi lagi, kan nggak usah jadi anak dia." "Papa baik banget sih, Papa sayang sama aku." Yes,
Sayang. Lu baru tahu, dari dulu juga gua sayang. Ya, aku sayang kau. Lalu Pak, enggak usah, aku jadi pegawai Bapak aja. Dan papanya enggak, langsung panggil pegawai hamba-hambanya. Bawa jubah, bawa cincin, bawa sepatu, bawa semuanya, dikembalikan kepada dia. Anaknya kaget. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Gak dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itu sikap hati itu sebegitu, saudara. Kisah yang sederhana ini kita sudah kenal, tahu ini dari dulu masih kecil di sekolah minggu sampai sekarang. Pak Pendeta ngomongin ini lagi, udah bosen-bosen nah. Enggak, you masih punya enggak sikap sifat seperti itu? Enggak usah jauh di luar tetangga, dalam rumah masih enggak? Ini anak bandel banget, begini, dikorek-korek. Main perempuan lagi, judi mungkin. Dia sadar, dikembali, dia bilang, enggak usah aku jadi anak Bapak. Tapi papanya bilang, enggak, dikembaliin semua. Saya punya kawan sih. Beberapa minggu lalu di sini saya ketemu dia. Lu di mana sekarang, saya tanya. Oh, ada dia senyumnya hambar. Karena tempatnya dia dulu, dia keluar dari situ karena ada sedikit kesalahan. Tapi karena sedikit sekali kesalahan, dia tidak diterima. Yang kemudian saya melihat ada banyak kisah yang seperti ini. Orang punya salah kecil gitu, saudara. You mungkin punya. Tapi you sendiri atau teman-teman yang lain yang setuju dengan you melihat orang ini kusta. Mana hati yang seperti Tuhan? Jangan kusta-kustain orang. Bisa sekali mungkin Anda seperti di situ. Tapi kalau Bapa di surga, enggak. You bikin dosa kelam seapapun. Waktu you panggil dia, you doa. Bapa, you rasa hadiratnya. Bapa, tolong aku. Puji Tuhan, itu papanya orang Kristen. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dia baik, dia sungguh baik dan sangat baik. Lalu dia bilang, potong lembu, bikin pesta kita. Lalu manotor mereka. Lalu kalau orang Batak bilang manotor. Nyanyi sembuh, langsung heboh. Oke, baru kisah yang berikutnya, anaknya yang sulung. Datang dari jauh, pulang dari ladang, kerja pula dia. Ini kerja nih. Dari jauh dia dengar suara musik dan penyanyi-nyanyi. Lalu dia tanya, loh kok ada begini, ada apa nih? Tumben nih, Papa bikin begini. Lalu pegawainya yang lain berkatakan bahwa, itu anak adekmu yang pergi lari itu kembali, Papa suka cita. Langsung Papa bikin semua, potong lembu, semua dikasih, dipulihkan dia. Aneh, si sulung ini yang terakhir ini lost juga, marah, gak setuju sama papanya. Kok bikin begitu? Lalu ngomonglah, gua nih bertahun-tahun sama Papa di rumah ini kerja macam-macam, gak pernah tuh sekalipun dikasih sedikit ke, biar kita sama teman-teman pergi makan gratis. Wah. Papanya bilang bahwa tidak nak. Engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita, bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Kalau kita merenung di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan,
kita akan melihat betapa kacaunya hidup kita. Suka menunda-nunda firman, janji yang kita sudah katakan yes sama Tuhan, bisa ditunda-tunda. Oh ini dulu, terlalu untuk tidak kita lakukan langsung apa yang kita sudah janjikan. Dan Bapa tetap baik sama kita, tetap memberkati kita. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Masuk ke gereja kita rasa, wih sudah sesuatu yang sebenarnya gak layak loh. Ada hati gak layak. Di sini gak ada. Jangan nyalahin diri. Jadi perlu sekali kita mempunyai hati yang seperti ini. Untuk mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Demikian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu berapa lama, tapi saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu sudah mahasiswa. Saya dulu melayani, tapi melayani dengan ini saja. Saya anak pendeta, tapi Papa kemudian tidak jadi pendeta. Mengakhiri hidupnya dia jadi jaksa. Dia suka tuntut macam-macam. Dia bangga mungkin kalau bisa penjarain pendeta. Yang ngaco. But that's life. Oke. Kalau begitu kita selesaikan di sini. Mari kita bangkit berdiri. Terenungkan firman ini. Bawa. Kembali kepada Tuhan. Jalani hidup Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Berkati anak-anak-Mu dengan hati-Mu Bapa. Berkati mereka bertumbuh ke arah Engkau, menjadi semakin lama semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami semua Roh Kudus, karena Engkau baik, karena Engkau baik. Aku memuji-Mu sekali lagi. Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku cinta. Sempurnakan Bapa apa yang disampaikan ini. Berkati setiap anak-anak-Mu
In Jesus' name.